Pemimpin baru membawa harapan baru. Itulah harapan masyarakat Bali kepada pemimpin Bali yang terpilih di kabupaten, kota, dan provinsi Bali. Memasuki 2025, kalangan akademisi minta pemimpin di Bali jangan kendur apalagi tidur memecahkan masalah dan nindihin Bali. Apalagi tantangan Bali tahun 2025 kian berat, dampak kenaikan PPN 12% menyentuh semua sektor kehidupan. Hal itu diungkapkan kalangan akademisi Bali pada dialog Merah Putih akhir tahun, belum lama ini di Warung Kopi Bali, Jalan Veteran nomor 63 Denpasar. Akademisi yang juga Wakil Rektor Bidang Keuangan dan SDM Unwar, Dr. Putumurah Suyatna Yasa mengungkapkan APBD Bali yang mencanangkan pertumbuhan ekonomi Bali 5,7% dipastikan akan terkoreksi dengan inflasi dan dampak kenaikan PPN. Paling tidak, pemimpin Bali harus mampu mengantarkan ekonomi Bali tumbuh 7% sehingga mampu memberi daya dorong atasi kesenjangan pembangunan. Supaya pemimpin Bali yang terpilih jangan kendur di jabatan kedua ini. Ya, yang penting itu pilihlah orang-orang yang tahan banting, ya, yang memang memiliki komitmen yang kuat untuk membangun Bali. Jadi konsep kuliahnya itu harus ditempatkan dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat jangka pendek. Ya. Jadi kita harus nindiin Bali itu, ya. Dan kita harus objektif dan jujur dengan diri sendiri. Jadi kalau kita memang tidak mampu, ya bilang aja tidak mampu, kasih yang mampu. Gitu. Selesai masalah Bali. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi kalau bisa itu diraih mendekati 7%. Kalau 7% maka itu akan terjadi efek multiplier yang sangat luar biasa sekali untuk lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi Bali dan juga mengurangi kemiskinan. Ya, kemiskinan terutama di daerah utara, timur, dan barat itu. Jadi ini yang harus dilakukan, sudah tentu harus orang-orang yang mampu bekerja keras dan bila perlu jangan banyak tidur lah gitu seperti tadi. Pak Gubernur kan jarang tidur gitu. Pelaku pariwisata, Dr. Panudiana Kun menyoroti problematika sampah dan kemacetan harus ditangani segera oleh pemenang pilkada di daerah dan Bali. Tugas pemimpin Bali adalah membangkitkan UMKM untuk rakyat, jangan malah melempem. Itu PR-nya itu, sampah dan kemacetan. Kalau perlu revolusi mental. Semua industri, hotel, restoran, mall, rumah sakit harus punya parkir untuk karyawannya dan untuk tamunya. Ini penting sekali. Kalau kita nyontoh Singapura, di jalan raya itu tidak ada mobil parkir. Kita bisa kalau mau. Bikin aja aturan dilarang parkir. Nanti polisi turun ke lapangan, ya digembosi atau ditarik oleh mobil derek, dipindah ke tempat yang benar gitu. Karena udah jalannya kecil, sempit. Toko-toko nggak punya parkir, mepet di trotoar. Banyak juga begitu restoran-restoran. Ribuan tamunya, parkir satu mobil pun tidak ada. Rektor Dwi Jendra University, Profesor Gede Sedana mengakui memasuki 2025 pertumbuhan ekonomi Bali dipastikan mengalami goncangan. Antisipasinya, Pemprov sudah merancang penerimaan dari sumber lain seperti pungutan wisatawan asing. Untuk itu diperlukan pemimpin yang cerdas dan benar-benar ngayah untuk Bali. Baik, saya melihatnya bahwa gubernur terpilih, kemudian bupati, wali kota yang juga sudah terpilih ini memiliki jiwa yang sama, semangat yang sama. Yang pertama adalah untuk membangun Bali. Nah, membangun Bali ini utamanya adalah manusia Balinya yang memiliki karakter, memiliki budaya, kemudian alam Balinya. Nah, tentunya di dalam membangun Bali ini, maka yang sangat dibutuhkan adalah satu, keikhlasan di dalam seluruh pemimpin. Jadi bagi saya bahwa dengan keikhlasan itu maka akan dijiwai dengan gagasan-gagasan yang murni dari dalam dirinya. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa apa yang sudah dicapai oleh pemimpin-pemimpin Bali sebelumnya gitu, yang utamanya ada yang incumbent sekarang masih menjabat lagi, terutama juga Gubernur Bali, maka apa yang sudah dibikin di awal menjadi satu dasar, menjadi satu fondasi yang sekarang menuju ke depan. Katakanlah ada ekonomi kreatif Bali, inilah yang perlu diwujud nyatakan, diimplementasikan dengan berbagai program-program yang implementasi. Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Imade Suparta mengatakan dampak kenaikan PPN harus menjadi tantangan bagi pemimpin Bali agar mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di APBD sebesar 5,7%. Dengan program ekonomi Kerti Bali dari Gubernur terpilih Wayan Koster sudah menyiapkan semua aspek regulasi untuk rakyat Bali. Para pemimpin kita itu gubernur, wakil
gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil kota itu sudah bekerja betul-betul ini untuk kepentingan masyarakat, punya konsep. Jadi konsep berupa APBD semesta berencana, kita bisa lihat ekonomi di Bali, regulasi banyak sekali, 100 tahun Bali ke depan. Ya, kemudian ada undang-undangnya, Undang-Undang 15 tahun 2003. Semua itu terukur, semua untuk kepentingan masyarakat Bali. Oleh karena itu, kalau kita melihat Bapak Gubernur ini nggak bisa tidur. Saya sering diajak diskusi, kadang-kadang kawan-kawan itu karena ini fokus untuk kepentingan masyarakat, ya kita jadi harus serius. Ya, maka itu saya lihat itu beliau sudah mewakafkan, memperjatikan dirinya. Jadi mengabdikan dirinya kepada Yang Maha Kuasa, pada alam Bali, pada masyarakat Bali, sehingga tidak diragukan lagi. Jadi asungkara, syukur. Kalangan akademisi juga minta pemimpin Bali menjalankan program smart farming untuk kedaulatan pangan. Sehingga apa yang dibutuhkan pasar itulah yang didorong oleh pemerintah. Sueca melaporkan.